Kita berjumpa kembali di Praktikum Sistem Basis Data 2020. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat sistem basis data cloud dengan menggunakan Caspio. Namun, sebelum kita masuk ke Caspio, kita akan mengenal sedikit terlebih dahulu apa itu basis data cloud. Nah, basis data ini bisa kita katakan sebagai sekumpulan data logis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi di suatu perusahaan. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa basis data ini merupakan sekumpulan informasi yang diatur sehingga kita dengan mudahnya mengakses, mengelola, dan memperbarui. Nah, satu lagi nih, cloud. Nah, mungkin teman-teman juga sebelumnya udah pernah mendengar istilah cloud pada kata cloud computing ya. Nah, cloud ini atau cloud sendiri punya arti sebagai sebagai layanan komputasi yang disediakan oleh pengembang dan kita bisa mengaksesnya atau kita bisa mengunjunginya itu di waktu tertentu atau kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk basis data cloud ini merupakan salah satu jenis atau contoh dari platform as a service. Nah, kemudian di keadaan yang seperti ini atau keadaan yang semuanya serba online ini, cloud ini udah mulai banyak diminati oleh kalangan mahasiswa, pekerja buat mengerjakan pekerjaan secara bersamaan. Nah, mungkin teman-teman juga udah pernah mencoba ya pada materi praktikum sebelumnya, yaitu materi cloud computing, di mana kita bisa bekerja secara bersama-sama dalam waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda pula. Nah, adapun juga salah satu penggunaan cloud ini ada pada sistem basis data. Nah, sistem basis data cloud yang akan kita gunakan adalah Caspio. Caspio ini merupakan produk dari Caspio Incorporation atau suatu perusahaan yang bergerak dalam pengembangan perangkat lunak, di mana Caspio ini juga terbilang sangat mudah karena kita tidak perlu melakukan pengkodingan dalam penggunaannya gitu. Dan Caspio ini juga sudah banyak dimiliki atau digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Nah, teman-teman tidak perlu melakukan instalasi karena Caspio ini yang tadi sudah saya sebutkan berbasis cloud. Jadi nanti teman-teman cuma tinggal akses aja webnya. Nah, nanti selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana kita masuk ke websitenya Caspio. Teman-teman bisa langsung buka browser dan di sini teman-teman bisa langsung mengetikkan halaman website dari Caspio-nya itu sendiri. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman kurang tahu alamatnya apa, teman-teman bisa langsung aja searching di Google Caspio seperti ini. Dan nanti teman-teman akan menemukan Caspio login. Jadi teman-teman ketika mengklik Caspio login ini, teman-teman akan langsung masuk ke beranda atau halaman login dari Caspio. Nah, buat teman-teman yang belum mempunyai akun, teman-teman bisa langsung mengklik try it for free aja. Dan di sini teman-teman langsung bisa mengisi data diri yang terdiri dari nama, kemudian email, dan password. Di sini juga dibutuhkan nomor telepon atau nomor handphone. Dan ini industrinya teman-teman kita pilih aja yang education. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung klik centang ini dan melakukan sign up. Nanti teman-teman bakal langsung dapat notifikasi email seperti ini untuk melakukan verifikasi akun. Kalau misalnya teman-teman udah melakukan verifikasi akun, teman-teman bakal langsung dibawa ke halaman login yang ini. Dan teman-teman bisa langsung masukkan alamat email dan password yang udah teman-teman buat sebelumnya. Di sini saya langsung masuk ke halaman atau ke akun saya.
Nah, ini merupakan beranda dari akun Kaspeyo teman-teman. Sekarang selanjutnya kita akan membuat tabel, kemudian relasi, dan mencoba untuk mengimport file akses yang sebelumnya teman-teman udah buat ke Kaspeyo ini. Dan semuanya nanti akan dijelaskan oleh Kang Adam. Baik, terima kasih Teh Vini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur Kaspeyo yang kalian akan pelajari. Yang pertama yaitu cara membuat aplikasi, yang kedua cara membuat tabel atau tabel, yang ketiga cara membuat relationship, yang keempat cara mengimport data file dari Microsoft Access yang telah kalian buat, dan yang terakhir cara menghapus aplikasi dari Kaspeyo. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya harap kalian telah mendownload atau mengunduh set data yang telah kami berikan di grup lain. Datanya seperti ini. Ada tabel desain untuk setiap tabel dan ada datasheet untuk beberapa tabel. Oke, seperti itu. Oke, mungkin sekarang lanjut ke pembahasan. Pertama, kalian buka halaman Kaspeyo, lalu login dengan akun masing-masing. Oke, setelah login, pastikan tampilan kalian seperti ini atau tampilan home. Kalau belum tampilan seperti ini, klik home pada menu bar atas, klik saja, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama ya, cara membuat aplikasi. Langkah awal untuk membuat aplikasi yaitu kalian klik New App. Lalu ada pilihan Start by Importing Data atau Start with a Blank App. Nah, di sini kita pilih Start with a Blank App. Kita klik saja. Lalu masukkan nama aplikasi yang akan kalian buat, yaitu managerial _sbd. Lalu kalian klik Finish saja. Maka aplikasi yang telah kalian buat akan ada di sini. Lalu klik open atau buka aplikasi yang telah kalian buat. Pada aplikasi yang kalian buat, memuat informasi tentang table, deploy data page, views, users, records, files, dan storage. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu cara membuat tabel. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat tabel yaitu klik menu tables pada bagian kiri layar Anda. Oke, nah di sini saya telah membuat tabel sebelumnya. Mungkin pada layar kalian tidak seperti ini atau masih kosong. Nah, untuk membuat tabel-tabel seperti ini, kita klik New Table. Nah, lalu di sini ada kolom name, kolom data type, dan kolom unique dan kolom label. Nah, untuk kolom name sendiri yaitu kalian isikan atribut yang akan kalian isikan pada tabel yang akan kalian buat. Lalu ada pilihan data type, yaitu pilihan tipe data dari atribut kalian. Lalu ada unique. Unique di sini bisa disebut sebagai primary key atau atribut yang unik. Lalu ada label. Label di sini biasa digunakan untuk menamai atribut pada form yang nanti akan dibuat. Oke, seperti itu. Lanjut, sekarang contoh kita akan membuat tabel penilaian. Dalam tabel penilaian ada beberapa atribut. Nah, atribut tersebut kita masukkan di kolom name ini. Pada tabel penilaian, atribut yang pertama yaitu ID underscore nilai. Untuk data type-nya yaitu integer atau bilangan bulat. Lalu kita klik unique karena kita akan jadikan ID nilai ini sebagai primary key. Oke. Lanjut ke atribut kedua yaitu ID underscore modul underscore praktikum. Untuk tipe datanya atau data type-nya yaitu teks, karena ID modul praktikum akan diisi dengan huruf-huruf. Lalu unique-nya tidak kita centang karena untuk primary key-nya ada di
atribut ID nilai. Oke, untuk di atribut selanjutnya yaitu npm. Data type-nya number atau akan kita isikan dengan angka. Lalu ada atribut nilai underscore tes underscore pendahuluan dengan data type atau tipe data number. Lalu ada nilai underscore implementasi dengan tipe data number. Lalu ada atribut nilai underscore tes underscore akhir dengan tipe data number. Lalu ada atribut nilai underscore modul dengan tipe data formula. Nah, untuk nilai modul ini kenapa memakai data tipe formula? Karena di dalamnya terdapat formula atau perhitungan untuk menghitung nilai modul. Nah, setelah kalian mengklik formula, maka di pojok di bagian kanan layar Anda akan ada option, lalu ada pilihan edit. Nah, kalian klik edit, lalu klik pilihan tanda panah ke bawah, atau ini tuh sebagai insert file dia, klik, lalu kita pilih select, kita masukkan ID modul praktikum. Mohon maaf, kita masukkan nilai tes pendahuluan. Klik OK. Nah, kita klik dulu di bagian yang putih sini untuk menghilangkan tanda biru seperti ini. Karena kalau tidak diklik, kalau kita memasukkan sesuatu atau mengetikkan sesuatu, maka dia akan menghilang. Kita harus klik dulu. Nah, lalu masukkan formula kali. Nah, kali di sini memasukkan tanda bintang. Lalu klik 15/100. Ditambah, kita masukkan lagi file yang akan dipilih, yaitu nilai implementasi. Klik OK. Kita klik lagi di tanda yang putih, dikali 35/100. Ditambah, kita masukkan lagi file yang akan ditambahkan, yaitu nilai tes akhir. Klik OK, klik lagi di tanda putih, lalu masukkan tanda kali atau tanda bintang 35/100. Nah, sebelum klik apply, kita harus memverifikasi formula tersebut dengan mengklik pilihan verify formula. Klik, lalu akan muncul informasi bahwa formula tersebut telah valid. Lalu klik apply. Oke, lalu kita masukkan atribut yang terakhir, yaitu keterangan dengan tipe data atau data type text. Oke, apabila telah selesai memasukkan seluruh atribut dan telah memilih data type serta telah memilih salah satu atribut tersebut sebagai primary key atau sebagai data yang unik, kita klik save. Lalu kita masukkan nama tabelnya, yaitu tabel penilaian. Klik finish. Nah, untuk tabel baru yang telah kita buat akan muncul di tampilan tabel ini. Nah, untuk tabel asesensif, tabel mahasiswa, tabel modul, dan tabel praktikum, kalian buat sendiri sesuai dengan set data yang telah kami kirim di grup Line. Oke, silahkan kalian buat terlebih dahulu. Nah, jika kalian telah selesai membuat semua tabel ini atau kelima tabel ini, lalu kita akan membuat relationship atau hubungan antar tabel. Nah, langkah awal yang harus kalian lakukan yaitu mengklik tabel, klik tabel. Maka tampilannya akan seperti ini. Akan memuat tabel-tabel yang telah kita buat. Lalu kita klik relationship. Nah, di relationship tampilan pertamanya akan seperti ini. Nah, bagaimana kita cara membuat relationship? Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu memunculkan tabel apa aja yang akan kalian relasikan.
dengan mengklik pilihan tabel yang tersedia di sini. Kita pilih semua. Nah, oke. Seluruh tabel yang akan kita buat hubungannya atau relasinya telah muncul. Lalu kita ubah posisinya. Kalian ikuti seperti ini. Nah, oke. Apabila kalian telah melakukan atau memindahkan tabel seperti yang akan lakukan, langkah yang selanjutnya yaitu menghubungkan antar atribut dari setiap tabel yang ada. Nah, yang pertama, hubungkan atribut ID shift di tabel mahasiswa dengan atribut ID shift di tabel assistant shift. Nah, caranya yaitu kalian di tabel mahasiswa di atribut ID shift kalian tekan, klik satu kali lalu tekan, lalu arahkan ke ID shift pada tabel assistant shift. Lalu lepaskan. Nah, di sini akan muncul setting relasi baru. Nah, di sini terdapat bahwa tabel yang disambungkan yaitu tabel mahasiswa dengan tabel assistant shift dengan atribut ID shift dan ID shift. Nah, di sini terbaca bahwa relasi yang terjadi antara ID shift pada tabel mahasiswa dengan ID shift pada tabel assistant shift yaitu one to many. Nah, selanjutnya kalian klik atau centang pada ketiga bagian ini yaitu enforce referential integrity, cascade delete related record, cascade update related file. Kalian klik semuanya. Lalu klik create. Oke. Maka kedua tabel tersebut telah berhubungan. Lalu hubungkan atribut lain seperti yang saya lakukan. Kalian ikuti. Nah, seluruh tabel telah berhubungan atau telah berelasi, di mana ID shift dengan ID shift mahasiswa atau dengan tabel assistant shift berhubungan one to many. Lalu ada atribut NPM di tabel mahasiswa dengan NPM di tabel penilaian berelasi one to many juga. Lalu ada ID modul praktikum pada tabel penilaian dan ID modul praktikum pada tabel praktikum memiliki hubungan many to one. Nah, yang terakhir ada atribut ID modul praktikum di tabel praktikum dengan ID modul praktikum di tabel modul memiliki relasi one to many. Oke, setelah kalian membuat seperti ini, jangan lupa klik Save Layout. Oke, setelah kalian klik Save, maka relasi telah tersimpan. Kita kembali ke table. Lalu klik Home. Nah, di sini kita telah membuat aplikasi baru dan kita telah membuat tabel serta relasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan selain kita membuat tabel di Caspio, kita juga dapat mengunggah file dari Microsoft Access apabila kalian telah membuat sebuah tabel beserta relasinya. Nah, untuk import sendiri caranya yaitu klik New App. Nah, di sini tadi kita memilih Start with a blank app. Nah, sekarang kita pilih Start by importing data. Karena kita akan mengimport data. Kita klik. Lalu kita app name-nya kita rubah saja. Contohnya file hasil import. Lalu kita choose file atau pilih file yang akan diupload atau diimport. Nah, lalu pilih
filenya, klik, lalu klik open. Nah, file yang kalian pilih telah masuk di sini, lalu klik next. Tunggu sampai proses selesai. Nah, ada notifikasi bahwa upload telah sukses. Selanjutnya klik next. Nah, lalu ada tampilan untuk mengkonfigurasi objek. Nah, di sini ada tabel dari file Microsoft Access kalian, ada beberapa tabel. Nah, terus lalu di action kita ini ada beberapa pilihan, ada create new, replace, append, update, dan update design. Nah, pada kali ini kita pilih create new atau buat yang tabel baru, karena kita akan membuat tabel ini di aplikasi yang baru. Semuanya kita pilih create new. Nah, untuk destination objeknya kita ikuti saja default, jangan dirubah. Setelah selesai, kita klik next. Lalu di sini ada konfigurasi beberapa tabel. Jika ada perubahan, maka kalian rubah di sini. Jika tidak ada, langsung kita klik import. Tunggu sampai proses selesai. Nah, lalu ada notifikasi bahwa tabel telah sukses. Kita klik close. Nah, ini merupakan tampilan tabel atau file yang telah kalian import dari Microsoft Access. Nah, untuk tabelnya ada di menu table seperti ini. Lalu relationship-nya juga ada. Tentunya dengan kalian juga telah membuatnya di Microsoft Access. Nah, seperti itu. Oke. Jika kalian telah sukses mengimport data, kita klik ke home. Kita ini save aja. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus aplikasi dari sini. Atau misalkan kalian terlalu banyak aplikasi, maka tentunya bisa dihapus. Oke, kita contohkan saja. Kita akan menghapus file yang hasil dari import. Caranya, tentunya kita klik home, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih arahkan cursor pada aplikasi yang akan kalian hapus. Lalu ada pilihan delete, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk menghapusnya, yaitu keep all object. Jadi kalian hanya menghapus aplikasinya saja, tapi tabel dan file serta relasi tetap ada di all set. Yang kedua ada pilihan keep table and files. Jadi yang tersisa hanya tabel dan files. Lalu ada keep file only, yaitu yang tersisa hanya filenya saja. Lalu ada pilihan terakhir, deleting everything atau menghapus semuanya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita menggunakan delete everything. Kita klik delete. Kita klik yes. Nah, maka aplikasi yang telah kalian buat atau yang telah kalian hapus akan menghilang. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.